dengan Badan Akreditasi untuk bilang, anak-anak saya sudah melalui berbagai macam tes kompetensi di dalam pendidikan dia selama 3. Mendikbudristek Nadiem Makarim baru saja mengeluarkan regulasi penghapusan skripsi sebagai satu-satunya syarat kelulusan mahasiswa perguruan tinggi. Tidak hanya skripsi, regulasi tersebut juga akan diberlakukan terhadap tesis dan disertasi. Namun, tak serta-merta regulasi tersebut diberlakukan. Menteri Nadiem menyebut nantinya ada alternatif lain yang menjadi pengganti tugas akhir mahasiswa sebagai syarat kelulusan. Menteri Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim akan menghapus skripsi sebagai satu-satunya syarat kelulusan mahasiswa perguruan tinggi. Bahkan tidak hanya skripsi, diketahui Mendikbudristek Nadiem juga akan menghapus tesis bagi mahasiswa S2 dan disertasi bagi mahasiswa S3. Namun tak serta-merta menghapus skripsi, tesis maupun disertasi sebagai syarat kelulusan, Nadiem juga menyebut ada alternatif lain sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa. Aturan baru tersebut diterbitkan seiring peluncuran Merdeka Belajar episode ke-26, Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Mengutip Tribunis.com, pasca regulasi ini diterbitkan, tugas akhir mahasiswa bisa dalam beberapa bentuk, seperti prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya baik secara individu maupun berkelompok. Bapak Ibu, tugas akhir bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya. Ya, tidak hanya skripsi, tesis, atau disertasi. Adapun jika program studi sarjana atau sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhirnya dapat dihapus atau tidak lagi bersifat wajib. Jadi untuk beberapa prodi yang merasa proses mereka sudah dengan Project B sudah ada pembuktian hasil kompetensi, tugas akhir tidak wajib. Sementara itu, mahasiswa program magister atau magister terapan, serta doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir, namun tidak perlu diterbitkan di jurnal. Aturan ini membuka berbagai opsi bagi perguruan tinggi untuk menentukan penilaian terhadap mahasiswa. Nadiem menyebut selain beban dari segi waktu, sebetulnya hal ini menghambat mahasiswa dan perguruan tinggi bisa bergerak luas merancang proses serta membentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi. Nadiem mengatakan tidak semua prodi atau jurusan bisa mengukur kompetisi mahasiswanya hanya dari skripsi saja. Misalnya, prodi vokasi akan lebih cocok dengan tugas akhir seperti proyek atau profil dan bentuk lainnya. Sama halnya bagi perguruan tinggi atau prodi akademik, tidak semua mahasiswa bisa diukur dengan cara yang sama. Menteri Nadiem mengatakan meskipun regulasi tersebut sudah dikeluarkan, untuk keputusan bebas skripsi, tesis, atau disertasi, tetap wewenang masing-masing kepala program studi atau kaprodi di kampus. Bapak Ibu, tugas akhir bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya. Ya, tidak hanya skripsi, tesis, atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis, disertasi, tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi. Ya. Dan jika program ini, tapi misalnya program studi ini sudah menerapkan project-based learning di dalam kurikulum mereka, prodi itu bisa opt-out. Dia bisa memilih dan mengargu kepada berdebat dengan Badan Akreditasi untuk bilang, anak-anak saya sudah melalui berbagai macam tes kompetensi di dalam pendidikan dia selama 3-4 tahun. Saya merasa saya tidak membutuhkan tugas akhir untuk bisa membuktikannya karena saya sudah membuktikan selama tahun-tahun ini. Ini pun bisa dilakukan. Jadi untuk beberapa prodi yang merasa proses mereka sudah dengan Project B sudah ada pembuktian hasil kompetensi, tugas akhir tidak wajib.